Pemilihan umum di Indonesia telah berevolusi, mulai dari awal kemerdekaan, melewati masa-masa sulit di era Orde Baru, hingga tiba di era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem demokrasi di tanah air. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu RI mengungkapkan esensi dari pemilihan umum di Indonesia bagaikan jantung dari kehidupan berdemokrasi. Pada momen pemilu inilah, rakyat memiliki kekuatan untuk menentukan arah bangsa. Masyarakat dihimbau untuk menatap realitas hari ini, di mana politik identitas dan hoax menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi. Jelang Pilkada serentak 2024, Bawaslu juga menyoroti masalah-masalah klasik yang masih menghantui proses demokrasi. Sebut saja politik uang dan kampanye hitam yang membayangi penyelenggaraan pilkada. Praktik tersebut tentu dikhawatirkan dapat merusak integritas. Bawaslu tak lupa mengajak masyarakat bersama-sama menjadi pengawas yang partisipatif, berani, dan berintegritas. Pak Rahmat, namanya juga kan pesta demokrasi. Itu pasti politik lah. Maksudnya perang politik bisa dibilang pilkada. Kadang-kadang rekomendasi dari Bawaslu atau kemudian keputusan Bawaslu yang mengatakan ini tidak ada pelanggaran, itu tidak ada pelanggaran, dianggap berpihak, Pak, katanya. Terutama berpihak pada status quo tentunya. Nah, Pak Rahmat menyikapinya seperti apa? Ya, dalam sejarah pengawasan atau penyelenggaraan pemilu, yaitu hal yang biasa kami terima. Bahwa dianggap berpihak ataupun tidak, ya diserahkan pada apa yang bisa kami buktikan. Kan bukan apa yang kami rasakan, tapi apa yang bisa kami buktikan dalam proses-proses penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, ataupun proses-proses pengawasan di lapangan nanti. Apalagi 2024 kan sempat rame ya Pak ya, ketika yang kejadian di wilayah Senayan waktu itu. Bawaslu banyak menerima kritikan. Sejauh ini Pak Rahmat bagaimana menyikapi tuduhan-tuduhan seperti itu, Pak? Kalau tuduhan semenjak saya dari periode yang lalu juga sama tuduhannya. Tapi kemudian kalau kita lihat kami terutama di MK, apa yang dinyatakan oleh Bawaslu banyak yang dipakai oleh MK sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan hukum dan juga putusan dalam mengambil putusan di Mahkamah Konstitusi. Ada yang dikritik oleh MK terhadap Bawaslu, itu kami terima sebagai bentuk kritik terhadap lembaga kami dalam penyelenggaraan pemilu. Tapi ada juga yang banyak juga yang digunakan oleh MK sebagai bahwa kami telah melakukan proses-proses pengawasan dan benar. Baik. Itu yang kami sampaikan kepada publik. Jadi kami tidak usah baperan juga, dituduh berpihak dan lain-lain. Gitu. Intinya itu ya Pak, nggak boleh baper ya. Siap. Pak, bicara soal ketika pemilu, terutama di tingkat pilpres ya Pak, kadang-kadang Bawaslu tidak lepas dari tuduhan-tuduhan berpihak. Tadi Pak Rahmat bilang, oh ya, yang penting kita nggak baper, kita sudah menjalankan tugas dengan baik. Nah, melihat pilkada yang akan datang dan pilpres yang sudah lalu, buat Bawaslu lebih horor mana Pak? Ya harus dijawab, Bawaslu tingkat mana? Pusat apa daerah? Nah, pusat lebih horor mana, daerah lebih horor mana, Pak? Pusat lebih horor pilpres. Kalau daerah, pilkada. Lebih horor pilpres kalau pusat. Kenapa? Karena aktor-aktor kompetisi dalam pilpres adalah aktor-aktor pusat. Yes. Ya, bukan aktor-aktor di daerah. Dan aktor pusat, kami ini pertama ada yang mengawasi, ya, ada mitra dalam DPR, namanya Komisi 2. Kemudian juga ada faktor-faktor kerjasama juga dengan pemerintah pusat, dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Jika kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah pusat, tentu
kami harus hati-hati, ya harus membuktikannya, tidak kemudian nggak boleh serampangan dan lain-lain. Jadi tekanan juga ya pasti banyak di pusat kalau di Pilpres. Terutama seberapa besar sih Pak tekanan di pemilu 2024 kemarin? Pemilu 2024 itu tekanannya di pusat, bukan di daerah. Kalau pemilu 2019 ya tekanan baik di daerah maupun di pusat. Kenapa? Karena 2019 itu faktor konfliknya sampai grassroots. Oh iya? Iya, 2019. Ya, sosial media, kemudian saya ingat 2 hari di sini saya tidak bisa lewat, Pak. Betul, kami harus mengungsi. Mengungsi. 1 harian di sini. Kami menyaksikan kantor kami dilempar bom molotov dan lain-lain. Kemudian ada lubang peluru, baru saya ceritakan sekarang. Oh, ada lubang peluru, ada, Pak? Di mana? Ada di lantai 5 dan di lantai 3. Sempat ada lubang peluru, ini baru tahu kami. Kami rahasiakan. Di 2019 kami sampaikan, kami pleno, ini baru saya buka nih. Kami pleno untuk tidak mengungkapkan ini kepada publik dulu. Nanti setelah pemilu selesai, baru kita ungkap kepada publik. Tapi baru diungkapkan 5 tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Nah, ketika itu sempat diinvestigasi, Pak? Siapa yang... Sempat diinvestigasi oleh Forensik Mabes Polri. Temuannya ada, dan apakah lubang pelurunya kecil, tapi ya... Ya, peluru tetap peluru tetap peluru ya. Ya, untungnya tidak ada orang di dalam. Oh, oke. Atau sedang tidak ada orang di dalam. Berapa lubang kalau boleh tahu? 13 lubang? 13 lubang peluru kalau tidak salah. Ada sekitar 8 di atas, beberapa di bawah. Pak Rahmat, boleh dibuka mungkin Pak hasil investigasinya? Pelurunya apa, rakitan atau? Belum ini ya, terus teman Forensik Mabes Polri. Okay. Menembaknya dari arah mana? Menembak dari arah samping. Oh. Ya, bukan dari depan, tapi dari samping. 13 ketika itu. 13. Dan untungnya teman-teman di Bawaslu semuanya sudah mengungsi. Untungnya ada yang masih ada yang nginap ya. Seluruh kami juga masih menginap 2 hari waktu kami menginap di sini. Kejadian itu baru kita ketahui setelah kejadian. Jadi tidak pada jam itunya. Karena kan memang ribut ya di bawah. Pasti, itu ya. Dan kemudian kita lihat ada yang di lempar-lemparan depan. Teman-teman pun pasti terjebak pasti dalam sini. Dan di sini sudah tidak, kapasitas menampungnya sudah tidak logis lagi. Kenapa? Karena teman-teman kepolisian kan ada di sini, sekitar berapa ratus orang itu. Karena gedung ini hanya bisa menampung sekitar 600 orang. Di situ lebih dari 1.000 kemarin pada saat itu. Wow, itu termasuk aparat keamanan. Karena aparat keamanan termasuk staf Bawaslu. Lebih dari 1.000. Karena staf Bawaslu sekitar 300 orang, 300 orang. Aparat keamanan lebih dari 600 orang. Selama 3 hari Pak di sini. Selama 3 hari di sini. Akhirnya kita suruh pulang. 1 hari kemudian. Bagaimana cara akhirnya bisa keluar dari gedung ini? Kalau kami jam 3 pagi, kami diungsikan komisioner. Oke. 2019. Lewat belakang, Pak? Lewat depan, karena sudah masa sudah terpukul mundur. Oke. Di depan sudah jaga teman Brimob yang jaga dan TNI yang di depan sini kan. Kami diungsikan ke arah salah satu hotel di Jakarta ini, tapi masih bisa melihat kantor kami. Oke. Kemudian teman-teman staf ada yang diungsikan lewat pintu belakang, yang penting aman jalurnya. Jadi yang hadir itu kami hanya bisa 50 orang pada saat itu. Kami batasi 50 orang. Untuk apa? Menerima laporan. Kalau ada laporan, nanti dibilang Bawaslu kok nggak kerja gara-gara di demo. Nah, itu ya lagi masalah lagi gitu. Nah, itu untuk Pilpres ya, untuk tekanan pada saat Pilpres. Ada yang nelfon? Ada lah. Kalau telepon masih ada. Telepon ancaman itu ada, Pak? Ada, 2019 ada. Di 2024 nggak ada. Oh iya? Iya. 2024 ada. Saya baru kemarin dapat ancaman. Itu siapa, Pak? Entah siapa. Kalau di 2019 ancaman bunuh kan. 2024 ya ada ancaman ya mau telepon ke kantor atau WA. Sudah tahu nomor WA saya, ya sudah ada beberapa lah. Iya, saya pun punya nomor WA. Akhirnya ada yang ngancam, ABC ketika cek nomornya sekali pakai. Jadi ya resiko so far dari... adakah ancaman dari nomor yang Bapak punya kontaknya?
Nggak ada kalau itu. Kalau kayak gitu pasti akan pakai anonimus ya Pak ya? Iya, kalau ancaman fisik anonimus. Tapi kalau ancaman akan menggugat ke DKPP, ini ya ada. Yang Pak Rahmat nyimpen kontaknya juga. Ada, kalau itu ada. Ya silahkan, ya Pak, kami terima. Ya, ini telah kami lakukan, tugas-tugas kami. Jika kemudian tidak puas, ya ada jalurnya. Kami akan, ya silahkan. Kami akan tuntut pidana, nih silahkan Pak. Kami akan siap jika kemudian harus menjelaskannya kepada pengadilan. Baik, sekarang kita berbicara soal 2024. Ya. Yang horor di Jakarta. Jakarta. Nah, seperti apa? Boleh ceritain ulang 2024 setelah drama terjebak di kantor selama 3 hari. 2019 atau 2024? 2024. Tadi kan 2019 sudah. 2024 itu seperti apa horornya, Pak? Karena ya tarikan-tarikan ya, udah mulai dari putusan MK misalnya. Betul. Sebelum itu juga ada ketidaksepahaman kami dengan KPU misalnya. Oh, di soal mana Pak? Silon, misalnya akses Silon, akses Sidalih. Oke. Kami kan sudah memulai dengan itu. Walaupun di awal hubungan kami dengan KPU sangat baik sekali. Iya. Begitu beda perspektif pada saat Sidalih misalnya atau Silon, itu akhirnya membawa kemana-mana, ya. Dan hubungan kami ya baik ya, tapi tidak sebaik di awal ketika kami melakukan permohonan ke DKPP. Oh, sempat ada ke DKPP. Sempat ada ketegangan Pak dengan sempat ada KPU. ketegangan dengan KPU pada saat kami mengajukan laporan ke DKPP terhadap teman-teman KPU. Ketika itu akhirnya seperti apa Pak? Akhirnya DKPP menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik, tapi diminta KPU untuk membuka akses Silon. Nah, ketegangannya kembali mencair. Itu kapan, Pak? Bagaimana caranya? Kembali mencair setelah pada saat misalnya pungut hitung di Malaysia itu sudah mulai mencair. Karena teman-teman KPU butuh kami juga kan. Betul. Karena pada saat itu kami mendeteksi ada permasalahan besar di pemungutan suara di Kuala Lumpur. Iya. Dan kemudian ini berawal dari masalah daftar pemilih tetap yang ada di Kuala Lumpur yang bermasalah. Dan ini sudah mau diajukan ke pidana. Kami akhirnya kontak Mas Hasim dan kemudian teman-teman Bu Betty, Pak Melas, Mas Derajat, Pak Afif, untuk kemudian saling, Mas Idam, gimana nih ke depan kalau seperti ini gitu. Akhirnya mulai terbuka, teman-teman KPU juga mulai membuka diri lah. Ya, tapi memang sudah awalnya kalau secara komunikasi masih, tapi ketegangan itu kita merasakan. Diakui oleh teman-teman juga di komisioner ini kok semakin tidak baik lah menurut kami. Dianggapnya ini kan personal, karena pengaduan ke DKPP itu personal katanya. Tapi bagi kami ini masalah kelembagaan yang menyangkut person yang ada di KPU. Oleh sebab itu kami ajukan ke DKPP. Karena kalau akses tidak diberikan kepada Bawaslu, bagaimana kami memverifikasi apakah ijazah calon itu benar atau tidak? Kami nggak diberikan akses. Oh, tidak diberikan ketika tidak diberikan akses. Ini yang sudah kami sampaikan juga kepada publik. Akhirnya publik menanya ke KPU, kemudian agak ngeles lah di situ. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat. Seru sekali obrolannya, banyak sekali yang bisa saya korek. Baru kali ini. Baru kali ini terungkap. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan One on One. Saya Anisha Dasuki, pamit, sampai jumpa.